di monitornya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada ya? Oke. Ya. Baik, kita overview sedikit tentang audit atas laporan keuangan sektor komersil ya. Oke. Nah, kita sebagaimana sudah kalian pelajari gitu ya di AKSK, di audit keuangan sektor komersil. Jadi fokusnya adalah audit atas laporan keuangan gitu ya. Dan nanti pun praktekum ini juga akan fokus ke materi tentang laporan keuangan AP Blossom ya. Nah, tujuan atas audit atas laporan keuangan adalah memberikan opini ya, opini mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi parameternya adalah standar akuntansi yang berlaku. Nah, ada 4 jenis opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian, di mana suatu laporan keuangan akan diberikan opini wajar tanpa pengecualian bila mana laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material. Ya. Jadi kalau kalian dengar, wah laporan keuangannya opininya adalah wajar tanpa pengecualian, misalkan, atau unqualified opinion, berarti itu laporan keuangannya bagus gitu ya, sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan tidak ada salah saji material. Nah, kemudian opini yang lain adalah opini yang sifatnya modifikasi. Jadi kalau tanpa modifikasi itu defaultnya itu wajar tanpa pengecualian gitu ya. Tapi apabila ada kondisi-kondisi yang membuat opini default tadi berubah atau dimodifikasi, maka ini ada 3 jenis opini yang dimodifikasi. Yang pertama adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kapan suatu laporan keuangan diberikan opini wajar dengan pengecualian? Bila mana laporan keuangan tersebut pada beberapa akun, ya, pada beberapa akun, tidak semua ya, pada beberapa akun saja, itu terdapat salah saji material. Ya, terdapat salah saji material. Jadi bisa diidentifikasi akun mana saja yang punya salah saji dan besaran salah saji. Nah, opini yang berikutnya adalah tidak wajar atau adverse. Nah, kalau tidak wajar atau adverse ini artinya laporan keuangan tersebut secara apa ya, hampir keseluruhan gitu ya. Hampir keseluruhan pada akun yang ada di laporan keuangan tersebut terdapat salah saji material. Hampir keseluruhan. Bedanya dengan wajar dan pengecualian tadi kan hanya beberapa kali, hampir keseluruhan akun itu terdapat salah saji material, maka opini yang diberikan adalah tidak wajar atau adverse. Nah, yang keempat ini tidak menyatakan pendapat bila mana kondisinya adalah auditor tidak dapat melakukan pengujian. Ya, tidak dapat melakukan pengujian atas laporan keuangan tersebut. Artinya auditor tidak dapat meyakini bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun berdasarkan penilaian internal yang memadai, yang efektif. Yang kedua, auditor tidak bisa memperoleh bukti. Ya, tidak memperoleh cukup bukti ini bisa karena 2 hal ya. Karena dibatasi ruang lingkupnya oleh si klien, artinya auditornya nggak bisa ngambil sampel dan sebagainya, atau karena faktor tadi, faktor penilaian internalnya yang sangat buruk, udah auditor nggak melakukan pengujian apapun. Ibaratnya ngapain melakukan pengujian, orang udah jelas-jelas buruk, jelek gitu kan, udah langsung aja tidak menyatakan pendapat. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita audit atas laporan keuangan itu kita menguji asersi ya. Apa yang dimaksud dengan asersi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan asersi? Menjawab, Pak. Ya, Matias. Pernyataan manajemen, Pak. Pernyataan manajemen, betul ya. Jadi apa yang dimaksud asersi? Asersi adalah pernyataan manajemen terkait laporan keuangannya. Ada berapa sih asersi manajemen? Kalau ini kan ini udah pengelompokan ya.
ada berdasarkan golongan transaksi dan peristiwa, ada berdasarkan saldo akun pada akhir periode, ada penyajian dan pengungkapan. Secara umum ada berapa asersi sih yang harus diuji? 3, Pak. 3, Mbak Rovinka. Bisa sebutkan apa aja? Asersi terkait transaksi, asersi terkait saldo akun, sama asersi penyajian pengungkapan. Ya, itu udah penggolongannya. Maksudnya secara umum gitu. Secara umum. Bisa? Ada lagi yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Fazah. Ada 5, Pak. Ya, apa aja? Eksistensi, kelengkapan, penilaian alokasi, terus satu lagi tuh hak dan kewajiban, Pak. Ya, terus satu lagi? Pengungkapan. Oke, ya, betul. Jadi secara umum asersi manajemen atas laporan keuangan itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah eksistensi dan keterjadian, ya, atau keberadaan atau keterjadian, ya, eksistensi dan occurrence, gitu ya. Yang kedua adalah completeness, masalah kelengkapan. Yang ketiga masalah valuation and allocation, ya, penilaian dan alokasi. Yang keempat masalah hak dan kewajiban, right and obligation. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan disclosure, ya, masalah pengungkapan. Itu secara umum. Nah, kita akan menilai asersi ini gitu ya. Jadi manajemen itu pasti dia menyatakan bahwa default-nya bahwa laporan keuangan yang kami susun ini memang transaksinya benar-benar terjadi, ya, occurrence gitu, transaksi peristiwanya benar-benar ada. Kemudian barangnya atau bendanya atau hasil daripada output transaksinya eksis, ada, bukan fiktif. Dokumennya lengkap. Kemudian pencatatan atas hak dan kewajiban sudah berdasarkan hak dan kewajiban. Kemudian penilaian dan alokasinya sudah tepat dan semuanya sudah diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, kita selaku auditor menguji nih, gitu ya, menguji asersi ini benar nggak sih, gitu ya. Satu, peristiwanya itu benar-benar terjadi atau bukan, atau jangan-jangan fiktif. Kedua, barang yang hasil atau output dari transaksi ekonomi itu benar-benar ada apa enggak sih gitu, atau jangan-jangan nggak ada, bohong-bohongan. Terus dokumennya benar-benar lengkap nih gitu. Terus nilainya sudah dicatat dengan benar berdasarkan hak dan kewajiban dan sudah dialokasikan sesuai dengan klasifikasi serta semua sudah diungkap di dalam laporan keuangan. Jadi intinya seorang auditor ketika melakukan audit itu menguji asersi tersebut. Nah, kalau kita bagi lagi, asersi itu ada tiga kelompok nih ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Vinka tadi. Ada yang berdasarkan golongan transaksi dan peristiwa. Jadi kita pengen menguji ini jenis transaksi apa ya? Pembelian kah, penjualan kah, utang piutang kah, atau apa gitu. Peristiwanya apa gitu, benar-benar terjadi atau tidak peristiwanya. Mulai dari keterjadiannya, mulai kelengkapannya, akurasinya, pisah batasnya, cut off-nya, kemudian klasifikasinya. Nah, ini kita akan seorang auditor akan ketika dia melakukan audit atas laporan keuangan dia akan menguji ini gitu ya. Sudah pertama peristiwanya bukan fiktif, dokumennya lengkap, dokumen yang merecord transaksi tersebut ada, nilainya benar gitu ya. Masih dalam range periode akuntansi yang di periode akuntansi tersebut. Kemudian dicantumkan di klasifikasi yang akun yang tepat. Kemudian kelompok kedua ini saldo akun pada akhir periode. Kita menguji nih. Ini nilai piutang yang tercatat di neraca, misalkan 1.000, itu benar-benar 1.000, atau kurang dari 1.000, atau bisa jadi lebih dari 1.000. Artinya kita pengen menguji apakah angka tersebut tepat, atau kurang saji, atau jangan-jangan lebih saji gitu.
Nah, jadi kita menguji apa yang perlu dilihat kalau melihat saldo itu. Pertama ya lagi-lagi ya eksistensi tadi. Eksistensinya maksudnya apakah misalkan piutang orang-orang yang punya piutang tersebut orangnya masih ada atau tidak, masih bisa ditagih nggak sih? Hak dan kewajiban juga gitu. Kita masih punya hak nggak untuk menagih? Kita udah bikin aging schedule nggak atas piutang itu? Udah kita klasifikasikan nggak piutang yang mana piutang yang dapat ditagih segera dalam jangka pendek atau bahkan tidak tertagih gitu ya. Dokumennya ada nggak? Kemudian nilainya sudah benar atau tidak. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Ya, kita harus menilai, mengevaluasi informasi-informasi yang disajikan, baik itu berupa catatan, berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga termasuk catatan atas laporan keuangan. Ya, catatan atas laporan keuangan itu biasanya informasi yang bersifat naratif. Kalau laporan keuangan kan neraca, laporan laba rugi kan bersifat kuantitatif ya, angka-angka gitu. Nah, kalau catatan atas laporan keuangan ini lebih ke pengungkapan. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Oke, berikutnya kita bicara bukti audit. Nah, untuk memberikan opini, tentu seorang auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Oke, ada yang bisa kasih komen nggak? Yang dimaksud dengan bukti audit yang cukup itu seperti apa? Dan yang dikatakan sebagai bukti audit yang tepat itu seperti apa? Ada yang bisa komen? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Iya. Nurma. Mbak Tias, salah. Tadi Mbak Tia, ini Mbak Tias. Ya, silakan. Kalau bukti audit yang cukup itu sesuai ukuran kuantitasnya, misalnya saldonya itu 1 juta, auditor nggak mungkin ngeuji kalau misalnya belum dapat bukti 50% kayak gitu, Pak. 50% dari itunya. Dari nilainya. Ya, Pak. Itu kalau cukup. Kalau tepat? Kalau tepat sesuai gitu, Pak. Sesuai. Oke, Kualitas buktinya gitu, Pak. kualitas buktinya. Oke, sesuai. Oke. Ya, makasih Mbak Tias. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau berkomentar? Oke. Ada yang mau berkomentar lagi? Izin Pak. Ya, Mbak Rumi Riris. Mbak Rumi aja ya panggilannya ya. Siapa nih? Terserah aja Pak. Ya, silakan. Kalau bukti yang cukup itu berdasarkan pada kuantitasnya. Jadi kuantitasnya itu dipengaruhi bagaimana penilaian auditor itu tentang atas risiko kesalahan penyajian materialnya. Sedangkan kalau bukti yang tepat itu berdasarkan kualitas dari bukti auditnya, dan itu dipengaruhi oleh penilaian auditor atas penyajian atas kesalahan salah saji material juga, dan dipengaruhi juga oleh ya. Bisa ditangkap. Ya. Oke. Mbak Tias tadi sudah ini ya, benar ya, tepat ya. Jadi suatu bukti audit dikatakan cukup apabila secara, nah kalau cukup ini kita bicara kuantitas, berarti bicara jumlah. Secara jumlah, auditornya merasa sudah cukup nih mewakili gitu ya, mewakili mewakili nih akun yang diujinya, ya baik itu secara jumlah nilainya tadi dicontohkan oleh Mbak Tias tadi,
maupun juga secara mungkin jumlah transaksinya gitu ya. Katakanlah 1 juta, tadi Matias menceritakan auditor baru akan bisa meyakin kalau 50%-nya, artinya 500.000 secara total nilai 500.000 harus diuji. Gitu. Atau bisa juga berdasarkan transaksi. Oke, transaksi misalkan 1 juta, tapi transaksinya 1 juta itu cuma 3 transaksi. Auditor baru bisa yakin kalau dia sudah menguji 2 transaksi dari 3 transaksi. Nah, kalau bicara tepat berarti bicara kualitas ya, seperti Mbak Rumi sampaikan tadi, berarti bicara kualitas. Nah, bicara kualitas itu artinya apa? Artinya adalah pertama kita bicara sumber informasi. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah relevansi. Keterkaitan antara bukti dengan akun yang kita uji. Contoh misalkan gini, kita akan menguji tentang piutang. Ya. Nah, apa sih relevansi dengan piutang ini? Tentu kita akan melihat kira-kira di angka piutang yang tersaji di laporan keuangan itu ada schedule-nya enggak? Satu. Kedua, orang-orang yang berpiutang itu, orang-orangnya masih ada enggak sih? Dua. Ketiga, utang tersebut masih mungkin ditagih enggak? Tertagih enggak? Gitu. Nah, seperti itu kan. Berarti kita harus melakukan konfirmasi, kita harus mengecek jadwal piutangnya, kita harus menguji juga kemampuan si orang yang berpiutang ini membayar tagihannya dan seterusnya. Jadi harus relevan dengan akunnya. Jadi jangan nanti di slide berikutnya ada, misalkan kalau di slide berikutnya ini nanti akan contohnya adalah utang gitu ya. Jadi kalau ada nilai utang tercatat di neraca 1.000, ya kita nggak serta-merta yakin bahwa itu 1.000. Kita harus berpikir sebaliknya. Jadi seorang auditor itu harus punya yang namanya professional skepticism. Skeptis yang profesional, artinya nggak langsung percaya. Nah, tentu dia harus menguji kan utang. Misalkan utang, apa yang harus dilihat? Pertama, pihak yang memberikan pinjaman siapa? Yang kedua, pembayaran utangnya gimana? Cicilan pembayaran utang gimana? Untuk menguji apakah utang itu benar-benar ada dan ya bukan fiktif gitu ya utangnya, ya bukan buat mempercantik laporan keuangan doang. Oke, kedua ini ya sumber aja nih ya, sumber internal, eksternal dan sebagainya. Kemudian juga yang penting juga terkait pengumpulan bukti audit ini, pertama adalah prosedur, jumlah sampel, jumlah bukti yang dipilih, dan kapan pengujian dilakukan. Dan untuk penentuan jumlah bukti audit, ya ini akan sangat tergantung dari risiko, penilaian risiko. Kalian di AKSK udah dikenalkan dengan yang namanya risiko melekat atau inherent risk. Apa itu inherent risk? Ada yang bisa komentar? Ayo, apa ini maksud dengan risiko melekat atau inherent risk? Nyontek nggak apa-apa loh ya, maksudnya buka buku nggak apa-apa. Ini bukan tes hafalan. Yuk, sambil mengingat-ingat lagi. Apa yang dimaksud dengan risiko melekat? Izin menjawab, Pak. Ya, apa nih? Vienna. Vena. Oh ya, Vena, silakan. Risiko yang asalnya itu dari sifat jenis bisnis yang dijalankan perusahaan. Contohnya Dan apa? Itu, contohnya aja deh, gampangnya. Contohnya kalau misalnya perusahaan produksi film gitu, berarti kayak masa pandemi gini masuk resiko nggak, Pak? Balik nanya nih, Mbak nanya.
Oke, ini betul ya tadi ya definisinya. Jadi risiko melekat itu adalah risiko yang sifatnya karena sifat atau jenis dari yang melekat pada akun tersebut tuh rentan gitu ya. Contohnya gini, contohnya persediaan. Kalau kita perusahaan dagang misalnya, persediaan. Apa risiko yang melekat di persediaan itu? Usang, Pak. Ah, betul. Berarti ya, usang. Jadi ketika kita misalkan kita punya perusahaan dagang nih, gitu ya, usaha dagang apa ya? Apa misalkan pakaian lah, seperti itu ya, atau bahan makanan misalnya. Nah itu kan ada expire-nya, masa expire-nya ya. Kalau kita istilahnya pengaturan persediaannya kurang bagus, ya tentunya nanti lama-lama pertama usang tadi ya, kedua ya itu jadi rusak gitu ya persediaan barangnya. Jadi itu sifat risiko melekat pada persediaan. Apalagi kas misalnya. Kas itu kan dia sifatnya liquid ya. Liquid, perputarannya sangat cepat, keluar masuk juga sangat cepat. Apa risiko yang mungkin terjadi di kas? Ya bisa saja terjadi pencurian misalkan. Ya, pencurian dan seterusnya ya. Jadi tentu kita harus memperhitungkan inherent risk, risiko melekat. Kedua, nanti kita juga harus memperhitungkan risiko apa? Detection, risiko deteksi. Apa itu? Risiko deteksi? Ada yang bisa komen? Izin, Pak. Ya, silakan Mbak Reza. Risiko deteksi itu bukan bukti yang dikumpulkan ketika menemukan salah saji yang melewati batas toleransi. Oke. Bisa dipahami nggak? Jelasannya Mbak Reza. Coba diulang Mbak Reza. Resiko yang melewati batas toleransi yang sudah dibuat oleh auditor. Oke. Jadi gini maksudnya ya. Kita harus pahamin dulu konsep risiko ya. Risiko itu apa sih? Risiko itu ketidakpastian. Nah, apa yang maksud dengan risiko deteksi? Jadi risiko deteksi itu adalah adanya ketidakpastian auditor ya gagal. Nah, ini gagal nih auditornya yang gagal nih. Gagal dia mendeteksi adanya salah saji material. Ya, itu risiko deteksi. Jadi kok bisa gitu. Nah, nanti kita lanjut lagi nanti ya. Jadi ada kemungkinan, bukan hanya ada kemungkinan auditornya gagal mendeteksi adanya salah saji material. Apa sebabnya? Ya macam-macam. Salah satunya adalah jumlah sampel yang diambil mungkin kurang, ya kan? Atau pemilihan jumlah sampel yang salah, gitu. Seperti itu. Kemudian ada lagi istilahnya audit control risk, ya. Apa itu dimaksud dengan control risk? Risiko pengendalian. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa nih? Setahu saya, Ian, Pak. Pak Ian, oke. Setahu saya, risiko kontrol itu risiko ketidakpastian bahwa pengendalian yang dilakukan oleh klien atau perusahaan itu bisa mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan gitu, Pak. Oke, ya benar. Kalau detection risk tadi berkaitan dengan auditor, maka control risk ini berkaitan dengan entitas, gitu ya. Entitas di mana pengendalian yang ada di entitas tersebut gagal dia mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan, kelalaian atau bahkan parahnya adalah fraud. Ya. Nah, semua risiko-risiko itu tadi kalian udah belajar kan? Ada rumusnya itu akan mempengaruhi keputusan
si auditor ketika dia berapa banyak jumlah bukti audit yang mesti dikumpulkan, ya kan, dan jenis daripada berapa besar nilai materialitasnya yang akan dia tetapkan. Jadi itu krusial sekali ya, penilaian risiko itu. Karena dia akan mempengaruhi penetapan nilai materialitas dan juga akan mempengaruhi besaran jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Oke, ini bukti audit. Nah, ini tadi muncul ya di kuisis ya. Informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang berdasarkan laporan disebut apa tadi kan? Nah, disebut cakupan bukti ya. Jadi intinya semua informasi yang ada dalam catatan akuntansi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan maupun informasi lainnya ya. Jadi tidak terbatas hanya pada catatan akuntansi. Nah, informasi lainnya itu apa misalkan contohnya? Kalau catatan akuntansi udah clear lah. Kalau yang masuk informasi lainnya apa? Yuk, apa yang dimaksud informasi lainnya? Anda bisa komen? Ini relevan nih dengan zaman kita sekarang. Apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Firza. Proses bisnis mungkin, Pak. Proses bisnis, belum tepat. Ada lagi yang lain? Mau coba? Kebijakan perusahaan mungkin, Pak? Kebijakan perusahaan. Bisa salah satunya. Tapi ada lagi yang lain. Kebijakan perusahaan itu sudah tepat sebenarnya. Tapi berkaitan dengan apanya gitu. Informasi lainnya. Kata kuncinya tadi saya sudah kasih tahu tuh. Relevan dengan kita saat ini. Misalkan kondisi pandemik sekarang gitu ya. Dengan kondisi pandemik sekarang pemerintah memberlakukan apa? Pembatasan sosial atau sosial berskala besar gitu kan? Atau pembatasan kegiatan masyarakat itu berpengaruh nggak? Kegiatan bisnis pasti berpengaruh. Pasti pengaruh. Ya kan? Nah, itu informasi lainnya maksudnya. Itu berkaitan langsung nggak dengan catatan akuntansi? Ya enggak kan? Tetapi berpengaruh nggak terhadap keuangan, laporan keuangan? Berpengaruh. Berpengaruh. Misalkan dengan adanya pandemik, mau nggak mau perusahaan harus mengambil kebijakan merasionalisasi pegawai, misalnya. Jumlah pegawainya dikurangin. Nah, otomatis kan perusahaan harus membayar pesangon, misalnya kayak gitu. Ya kan? Berarti beban yang harus ditanggung oleh perusahaan meningkat. Di sisi lain, kegiatan bisnisnya dia tidak selancar seperti halnya sebelum pandemi, agak kesendat. Berarti kan penerimaannya berkurang, ya nggak? Nah, seperti itu. Jadi informasi lainnya juga harus dicantumkan. Ini tadi udah yang ketepatan kecukupan bukti audit sudah ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ya relevannya. Tadi apa sih relevan? Kita seringkali ngomong, ini nggak relevan. Itu relevan. Jadi dikatakan relevan itu apabila dia punya hubungan logis ya, dengan tujuan prosedur audit. Ya. Contohnya nih yang paling bawah, kita pengen nguji kurang saji utang tadi ya, kita nggak yakin nilai piutang yang disantumkan di neraca itu nilainya udah wajar. Kita berhipotesa, kita menduga nih utangnya harusnya lebih tinggi nih daripada yang ditampilkan di laporan keuangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan adalah atau lebih rendah misalkan. Kita lihat mana surat perjanjian utang piutangnya. Terus mana pastinya kan kalau orang berutang kan ada temponya gitu ya. Mana pembayarannya? Riwayat pembayarannya seperti apa? Nanti dicek satu-satu tuh. Uang yang diterima sebagai utang berapa? Uang yang pembayaran utangnya berapa? Nanti ketemu saldonya, oke benar
nggak nih? Nah, ini seperti itu ya. Contoh bahwa itu relevan. Artinya kita tuh melakukan pengujian sesuai dengan apa yang ingin kita uji. Misalkan utang ya, tentu kita harus melihat pembayaran gitu ya. Pembayaran utang. Jangan penerimaan balik ya. Karena kita kan pengen uji tentang utang. Kemungkinan utang yang ditampilkan lebih saji gitu ya, atau kurang saji. Oke. Kalau andal ini terkait sejauh mana suatu bukti itu bisa dipercaya. Nah, tentunya semakin bukti itu yang dihasilkan oleh pihak ketiga tentu lebih dipercaya ya daripada dari pihak entitas itu sendiri. Kemudian bukti dari yang dihasilkan oleh entitas tentu sangat berkaitan dengan tingkat pengendalian yang dijalankan oleh perusahaan itu. Kalau pengendaliannya bagus, orang-orangnya kita yakini orang-orangnya jujur, gitu pegawai-pegawainya nggak ada manipulasi, ya kita bisa yakini itu bahwa voucher, kwitansi, apapun itu namanya, dokumen yang dihasilkan dari entitas atau perusahaan tersebut itu valid. Tapi kayaknya jarang-jarang ya seperti itu ya. Auditor cenderung tidak, kalau udah mentok sekali baru bisa meyakini. Kalau masih bisa diuji, artinya dibandingkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak luar, maka cenderung untuk mencari bukti-bukti dari pihak luar. Kemudian kalau bukti itu diperoleh langsung oleh auditornya, ya, bukan dari pihak perantara, nah itu juga lebih dapat diandalkan gitu ya. Contohnya apa ini? Kira-kira ada yang bisa komentar nggak? Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor, bukan melalui perantara. Ada yang komen? Contohnya apa? Ada yang komen? Bukti yang auditornya langsung nih, yang mendapatkan. Recalculation bukan, Pak? Recalculation belum, bukan. Pemeriksaan fisik, Pak. Pemeriksaan fisik, ya betul. Physical examination, ya. Misalkan gini, perusahaan bilang, kami baru beli peralatan dan mesin, harganya 100 juta. Apakah sebagai seorang auditor langsung kita terima aja gitu? Oh iya, peralatan mesinnya ada, baru harganya 1 juta. Kan nggak boleh begitu kan? Kita harus uji. Cara ujinya di mana? Oke, mana dokumen pembeliannya? Pembayarannya mana? Berita acara serah terimanya mana? Kemudian, barang tersebut di mana? Kita harus cek fisiknya. Benarkah barang peralatan dan mesin itu baru atau jangan-jangan second? Satu. Yang kedua, kita harus menguji juga. Nilainya wajar nggak sih 100 juta? Atau jangan-jangan setelah kita cek harga pasar, sebenarnya itu cuma 80 juta. Gitu. Berarti kan ada markup, ya 20 juta. Nah, itu siapa? Lari kemana duit itu? Apakah ada fraud? Atau gimana nih? Gitu. Nah, itu bukti dia, auditor yang melakukan pengecekan fisik secara langsung, itu dia lebih firm, lebih yakin kan? Dia lihat fisiknya, dia cek. Ya katakanlah, Pak saya nggak ahli peralatan dan mesin nih, gitu. Auditornya nggak ngerti gitu ya. Auditornya boleh nggak mempekerjakan ahli di bidang peralatan dan mesin? Pengen uji nih, ini mesin baru atau enggak? Wajar nggak harganya 100 juta? Boleh nggak kira-kira? Auditornya mempekerjakan ahli di bidang peralatan dan mesin untuk menguji itu tadi. Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak. Ya, boleh aja. Nggak apa-apa. Jadi kita dalam pemeriksaan itu
Nggak mutlak auditor tuh harus semua serba tahu ya, enggak. Kalau dia ada keterbatasan kompetensi atau keahlian di bidang itu, dia bisa meng-hire ahlinya yang lain. Oke, berikutnya. Nah, bukti audit kalau zaman dulu bentuknya dokumen, kertas gitu ya. Pokoknya tercetak. Kalau sekarang ya sudah data elektronik gitu ya. Oleh karena itu, kita nggak perlu lagi kalau misalkan memang dia ada catatan dalam bentuk data elektronik, ya kita nggak perlu minta cetakin dong gitu. Ngabisin kertas aja gitu ya. Nah, terus gimana dong? Data elektronik kita apakan? Nah, kalian kan dapat mata kuliah teknik audit berbantuan komputer kan? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat. Itulah maksud daripada mata kuliah teknik audit berbantuan komputer itu. Karena lingkungan pemeriksaan atau lingkungan audit kita sekarang itu yang kita hadapi adalah data-data elektronik. Jadi kita nggak satu-satu kertas, cek satu-satu, enggak. Tapi lebih ke data-data elektronik. Data elektronik itu berupa Word gitu ya, bukan itu maksudnya ya, bukan hanya Word, surat, udah berupa Word, bukan. Tapi berupa data-data transaksi yang berupa tabel gitu-gitu ya. Nah, itu bisa pakai Excel nanti diujinya atau pakai ACL kalau kalian dikenalkan nanti ya. Itu aplikasi khusus audit. Dia lebih powerful dibanding ACL ya. Kalau ACL ada keterbatasan di row. Maksimal row ACL berapa? Row Excel berapa? 1 juta ya? 1 juta row kalau nggak salah ya. Kalau lebih dari 1 juta row, sudah dia nggak bisa. Nah, kalau ACL, mau berapapun row-nya, mau ratusan juta, dia bisa. Asal komputernya kuat aja, memori RAM-nya, hard disk-nya, segala macam itu kuat. Ya, nanti bisa diolah pakai itu. Jadi kita bisa analisis, menemukan, mencari bukti di situ. Misalkan kita menguji tentang pembayaran gaji misalnya. Kira-kira kalau pembayaran gaji, data apa aja yang harus kita minta? Kita pengen uji nih. Apa yang pengen kita lihat sebenarnya di pembayaran gaji itu? Ada yang komen nggak? Ayo, saya cuma ngulang-ngulang aja nih. Daftar pegawai, Pak. Daftar pegawai. Terus apa lagi? Kartu pegawai. Gaji. Pembayaran gaji, daftar pegawai. Terus apa lagi? Jam kerja pegawai, Pak. Jam kerja pegawai. Tadi siapa tadi? Mas Diva. Kenapa minta daftar pegawai? Karena sebelumnya ada apa Pak? Ada pembahasan kasus gitu Pak di AKSK. Rupanya pembayaran gajinya tuh nggak sesuai gitu Pak. Dia bayarin gaji ke pegawainya tuh yang nggak ada namanya di daftar pegawai. Jadi makanya penting Pak buat tahu daftar pegawai, pegawainya siapa-siapa aja yang perlu ini digaji Pak. Oke, itu yang namanya tadi ya, bisa masuk ke apa namanya occurrence ya, atau bisa juga masuk ke hak dan kewajiban. Jadi kita pengen nguji, kenapa kita harus minta list daftar pegawai? Karena kita pengen nguji apakah pembayaran gaji itu ditujukan memang ke pegawai yang memang benar-benar pegawai di perusahaan tersebut. Satu. Kedua, kita juga pengen nguji apakah pegawai yang menerima gaji tersebut orang-orangnya memang eksis, ada. Jangan-jangan dia udah pensiun. Jangan-jangan dia udah meninggal. Ya, ghost employee dong jatuhnya ya. Pegawai hantu gitu kan, tetap nerima gaji tapi orangnya udah meninggal. Banyak, ada nggak kejadian kayak gini? Ada. Atau dia udah diberhentikan, ya kan? Udah dipecat atau udah mengundurkan diri, masing. Gitu. Nah, ini kan tentu kita harus uji gitu. Makanya kita tandingkan antara daftar gaji dan pembayaran gaji. Kedua tadi Mbak Ayu bilang jam kerja. Emang kenapa dengan jam kerja? Boleh cerita. Kalau jam kerja nanti berkaitan untuk mengecek jumlah gaji yang dibayarkan, Pak, untuk perhitungan jumlah gajinya. Iya, betul. Terkait jumlah pembayaran gaji. Karena kadang-kadang gini,
ada suatu perusahaan yang menetapkan kebijakan terlambat datang dipotong, ya, pulang lebih cepat dipotong, atau tidak masuk tanpa keterangan dipotong. Nah, kita harus uji gitu kan. Ini pegawai ini terlambat dalam 1 bulan berapa kali, tidak masuknya berapa kali. Terus kita lihat daftar gajinya, pembayaran gajinya. Apakah dibayar full ataukah ada potongan-potongan. Kalau ada potongan oke, berarti nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata harusnya dipotong tapi tidak dipotong, nah ini berarti masalah. Ya. Nah, itu semua kalau kita dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer itu bisa cepat kita ketemukan. Ya. Kita bisa melakukan analisis prosedur analitika lah, kayak laporan keuangan gitu ya. Kita adu datanya, tabel-tabelnya kita korelasi, nanti banyak di TMPK itu dibahas gitu ya. Pakai Excel, pakai VLOOKUP, pakai apa gitu ya, pakai lookup. Coba cari, jika pakai if, fungsi if misalnya, if pegawai ini masih terdaftar, ini maka apa? Nanti ketahuan, ketemu. Itu pakai data elektronik menjadi lebih cepat. Mau datanya seberapa banyak pun kita bisa cepat olah ya. Oke. Kemudian yang paling penting lagi, kalau bisa kita dapatkan adalah dokumen yang asli, bukan yang fotokopi. Ini kalau saya boleh cerita sedikit, saya punya pengalaman ya mengaudit hasil kerjanya pemeriksa pajak. Jadi pemeriksa pajak kan meriksa wajib pajak, ya. Lebih tepatnya sih penyidikan lah. Ini wajib pajaknya udah bandel, memang nakal gitu ya. Diperiksa oleh pemeriksa pajak. Nah, si wajib pajak ini untuk alibi dia bahwa ada penerimaan penghasilan yang harusnya dikenakan pajak, tapi sama dia, oh bukan, itu bukan penerimaan, tapi itu adalah pinjaman. Dia melampirkan suatu dokumen perjanjian utang piutang gitu ya. Dia bilang, saya memang betul ada uang masuk ke rekening saya sebesar sekian, tapi itu bukan penghasilan, itu adalah merupakan pinjaman. Karena kalau pinjaman bukan objek pajak ya. Pinjaman itu bukan objek pajak. Kalau penghasilan baru objek pajak. Kemudian untuk mendukung alibinya tersebut, dia lampirkan suatu dokumen perjanjian utang piutang. Kebetulan si peminjamnya ini orang perusahaan dari luar negeri. Nah, ternyata dokumen yang dilampirkan ini adalah dokumen fotokopi. Oke lah, memang boleh saja sih dokumen fotokopi ya, asal ada legalisir gitu ya. Nah, kemudian setelah dilegalisir, memang ada legalisirnya dari kantor notaris apa. Nah, tim pemeriksa pajak ini menerima begitu saja gitu, meyakini, oke ini valid dokumennya. Pada saat saya meriksa hasil kerjaannya tim pemeriksa pajak itu, saya nggak yakin begitu aja. Saya uji lagi. Mana kantor notarisnya? Oh, kantor notaris A. Oke, kita coba cek. Kantor notaris A ini eksis nggak? Benar-benar ada nggak sih kantor notaris yang bernama ini? Satu. Dapat waktu itu. Oke, ada. Oke, kita datengin. Kenapa? Kita konfirmasi. Benar nggak nomor legalisir dan tanda tangan ini adalah berasal dari kantor notaris itu? Nah, pada saat kita konfirmasi ke sana, ternyata apa? Ternyata nomor itu memang betul ada nomor pengesahan dari kantor notaris itu. Tapi bukan untuk dokumen itu, untuk dokumen yang lain. Berarti kan udah salah satu. Kedua, tanda tangan. Tanda tangannya bukan tanda tangan notaris itu. Tanda tangannya dipalsukan lah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya kita dapat fakta kan, bahwa dokumen itu dokumen palsu. Wajib pajaknya, artinya pemeriksa pajak ini sudah dibohongi oleh wajib pajak. Antara dibohongi atau kompromi, ya nggak tahu ya. Tapi dari temuan itu, waktu itu akhirnya kita rekomendasikan, wah ini pemeriksa pajaknya udah nggak tahu apakah dia udah kompromi atau apa, tapi jelas dia salah. Ada penerimaan yang negara yang harusnya terrealisasi menjadi tidak terrealisasi, ya sudah kita kenakan sanksi. Kita rekomendasikan sanksi pada saat itu. Jadi fotokopi, jangan kalau fotokopi ya jangan langsung diterima aja gitu ya, tetap harus dilakukan pengujian. Apakah asli? Kalau misalkan dokumen asli langsung kita terima juga, ya enggak juga. Tetap harus kita uji juga gitu, kebenarannya gitu, validitasnya. Karena kan sekarang tuh ada istilah aspal gitu ya.
asli tapi palsu gitu ya. Dokumennya identik seperti asli tapi aslinya tuh sebenarnya bukan otentik. Oke, ini jenis-jenis bukti ya. Ya, ini beberapa teknik lah sebenarnya ya. Teknik untuk memperoleh bukti audit. Tadi ada pengujian fisik, ada konfirmasi, ada dokumentasi, analytical procedure, inquiry, permintaan keterangan ya, inquiry, recalculation, information observation. Nah, dari sekian metode pencarian jenis bukti audit itu, sekarang itu yang diprioritaskan, diutamakan untuk dilakukan terlebih dahulu adalah analytical procedure. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa analytical procedure pada kondisi saat ini itu menjadi prioritas utama dulu untuk dilakukan sebelum melakukan jenis-jenis pengujian yang lainnya untuk memperoleh bukti audit. Yang bisa komen? Ada? Nggak ada. Masih stay tune kan? Oke. Kita katanya sekarang hidup di era big data. Apa itu big data? Ada yang tahu big data apa? Data besar, Pak. Ya, itu mah terjemahannya doang gitu kan. Sama yang kita lakukan sekarang ini. Kita kuliah jarak jauh. Pakai aplikasi Zoom. Ini kita menghasilkan data apa enggak nih? Menghasilkan, Pak. Menghasilkan data. Apalagi di record. Ada data suara, ada data video, ada data tulisan, ya. Atau gini deh, pengalaman kalian aja. Misalkan kalian pasti pernah belanja di Tokopedia, pernah belanja di Shopee dan sebagainya ya, atau Traveloka. Kemudian ya setelah kalian mengakses situs-situs tadi, Tokopedia, Shopee atau apapun itu, kalian buka aplikasi portal berita, kompas.com, detik.com, apa-apa, nanti akan muncul ads, akan muncul iklan-iklan. Ya kan? Iya, Pak. Muncul nggak? Iya, Pak. Nah, iklan-iklan sesuai dengan apa yang kalian cari. Kalian cari misalkan hotel, nanti muncul ads di portal berita itu hotel semua, penawaran hotel. Itu artinya apa? Itu menunjukkan bahwa perilaku kita gitu ya, itu sudah dipelajari. Nah sama, analytical procedure itu sebenarnya kita mempelajari perilaku pola transaksi, ya, pola transaksi keuangan entitasnya. Misalkan kita lihat pembelian, misalkan data pembelian. Nanti di periode kapan sih pembeliannya itu bisa melesat naik jumlahnya? Atau pembayaran atau penjualan misalkan, kapan naiknya dan seterusnya. Nah, nanti dari situ kita tandingkan gitu, kita analisis per periodenya, kemudian kita komparasi juga dengan data-data lain ya yang bersifat non-data keuangan. Nah nanti dari situ baru kita temukan yang sifatnya deviasi, yang hal yang aneh gitu ya, anomali. Baru nanti kita tindak lanjuti dengan kita melakukan physical examination, kita konfirmasi, kita dokumentasi, permintaan keterangan, dan seterusnya. Makanya ini analytical procedure menjadi urgent ya saat ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, udah ada? Oke, kita lanjut.
Nah, ini prosedur pengumpulan bukti ya. Tadi sebenarnya udah dibahas tadi gitu ya. Langsung aja nah. Nah, ini untuk pengendalian internal ya. Apa sih pengendalian internal? Ada yang bisa komen? Apa sih definisi pengendalian internal? Kita ngomong-ngomong aja nih internal control. Tapi tahu nggak sih apa sih internal control itu? Hah? Ayo. Silakan buka-buka buku catatannya lagi. Apa yang dimaksud dengan pengendalian internal? Ada yang bisa bantu apa yang dimaksud dengan pengendalian internal? Pak Mei mungkin? Mbak Mei bisa bantu apa sih yang dimaksud dengan pengendalian internal? Iya Pak, menurut saya kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko yang ada. Oke. Baik, makasih Mbak Mei. Yang lain? Nyontek boleh lo ya. Izin jawab Pak. Ya. Sistem yang berisi peraturan dan prosedur yang memadai untuk mendorong entitas dalam mencapai tujuannya. Nah, tujuan entitas sendiri itu ada 3 Pak. Ada kewajaran laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Ya, betul. Jadi pengendalian internal itu intinya tuh ya baik itu dia berupa peraturan atau berupa kegiatan gitu ya. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh ya orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik dia sebagai pimpinan perusahaan ataupun sebagai karyawan. Yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan entitas tersebut. Tujuan entitas sebenarnya ada kalau di pemerintah ada 4 ya. Tadi ada 3. Yang pertama tuh kegiatan operasionalnya berjalan efektif, tujuan operasionalnya berjalan efektif dan efisien. Kemudian laporan keuangan yang dihasilkan tuh andal. Yang ketiga tuh aset yang dimiliki itu dilindungi dengan baik. Yang keempat, aturan-peraturan yang mempengaruhi entitas tersebut semuanya dipatuhi. Jadi ada 4. Ya. Nah, yang kita uji di pengendalian internal itu apa? Ada 2 hal sebenarnya ya. Pertama adalah desain, yang kedua adalah aplikasi penerapannya. Desain itu apa? Rancangannya. Gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tadi dia menjelaskan ada peraturan, kebijakan dan sebagainya. Nah, kita lihat gitu loh. Aturan, pedoman, SOP, kebijakan, apakah sudah cukup memadai gitu. Mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan atau kelalaian. Itu dulu. Kalau peraturan, pedoman, SOP, kebijakan, tadi setelah kita baca, kita evaluasi, wah ini kayaknya peraturannya lemah banget, kebijakannya terlalu lemah, SOP-nya lemah, ya sudah, berarti secara rancangan sudah lemah. Kalau kondisinya seperti ini, kita nggak usah nguji yang namanya aplikasi atau penerapan. Kenapa? Pasti nggak efektif. Loh, ibaratnya perangkatnya aja sudah lemah kok. Ibarat gini deh analogi yang mungkin walaupun kurang pas ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Ada rumah nih, ya. Kita supaya tidak kemalingan rumah itu, jendelanya kita pasangin teralis, ya. Pintunya ya kita pasangin kunci. Bukan pula ekstrim. Supaya nggak kemalingan rumah kita jangan ada jendela gitu kan. Pakai cukup ruang angin doang.
terus pintunya dari pintu besi, wah ngap banget rumah kayak gitu ya, nggak enak gitu kan. Pastinya kan kita pengennya rumah kita enak gitu ya. Nah kan ada jendela, ada pintu dan sebagainya. Supaya tidak masukkan maling gimana? Jendelanya kita pasangin tralis, terus jendelanya juga ada kuncinya, misalkan pintunya kita kunci, bila perlu kita pasangin CCTV, pagernya kita pasangin duri dan sebagainya. Nah itu kan tujuannya adalah mencegah ya. Itu secara rancangan berarti bagus nih. Rancangan pengamanannya udah oke nih. Kayaknya maling nggak bisa nih. Tapi masih mungkin nggak kemalingan? Rumah yang udah kayak gitu tadi. Ya mungkin aja. Gimana caranya? Ya bisa aja, misalkan pembantu rumah itu bekerja sama dengan penjahat misalnya. Ya kan? Pembantu rumah itu kan tinggalnya di dalam rumah kan? Ya nggak? Kompromi dia. Udah, lu masuk aja, dibukain pintunya dan sebagainya. Sama halnya kayak kita di perusahaan pun gitu loh. Kita udah mencegah nih supaya tidak terjadi korupsi, tidak terjadi kolusi gitu ya. Tapi kalau udah kompromi kerjasama ya sudah. Nah, artinya kalau seperti itu tadi kita tetap harus uji ini benar-benar nggak pengamanannya udah bagus ya, sebagai rumahnya udah ada tralis dan sebagainya. Oh, udah aman nih. Nah, kita bisa uji itu penerapannya, pembantunya misalnya. Dia patuh nggak nih pembantunya nih? Kalau tuannya lagi nggak ada di rumah, pagar dikunci, jam sekian, jam-jam tertentu harus dikunci. Kalau ada orang asing, nggak diladeni dan sebagainya. Nah, itu baru bisa kita uji. Tapi kalau rumahnya terbuka, gitu ya, nggak ada pagarnya, jendelanya kebuka, pintunya kebuka, nggak dikunci sama sekali, di dalamnya ada harta benda yang, ya ngapain kita nguji efektivitas pengendalian, orang nggak ada pendaliannya ngapain kan gitu. Jadi seperti itu ya penerapan atas pengendalian internal ini. Oke, ini tahapan audit mungkin nanti bisa dibaca sendiri aja gitu ya. Intinya ada 4, mulai dari penerimaan klien, perencanaan, pengujian, sampai ke evaluasi dan pelaporan. Ini juga sama. Nah, ini tahapan auditnya ya. Ini udah masuk ke audit. Jadi hal yang paling krusial di dalam audit itu adalah risk assessment. Ya. Penilaian risiko. Karena ini nanti akan berdampak ke pengujian. Artinya berapa banyak audit sampling harus kita ambil. Ya, tadi untuk menentukan cukup nanti dan tepatnya gitu ya. Jadi kita harus pahamin entitas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kita juga harus melakukan prosedur analitik awal dan kita harus menetapkan materialitas. Ngomong-ngomong masalah materialitas ini apa sih? Ada yang bisa komen nggak? Materialitas itu apa? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Materialitas itu besaran kesalahan saji, Pak. Oke, ini siapa nih? Nggak kelihatan saya. Tias, Pak. Nomor 20, Pak. Oke. Ya, materialitas itu berkaitan dengan apa tadi, Mbak Tias? Bisa diulang? Besaran kesalahan saji, Pak. Besaran nilai salah saji, ya batasan sebenarnya, bukan besaran. Batasan apa namanya, nilai salah saji. Nah, materialitas ini juga akan berpengaruh terhadap jumlah bukti yang harus kita kumpulkan ya. Kalau nilai materialitasnya besar, kira-kira nilai audit sampling atau jumlah bukti yang harus kita kumpulkan banyak atau sedikit? Banyak, Pak. Kalau materialitasnya besar, banyak? Oh, kalau materialitas sedikit, Pak. Sedikit. Oke. Intinya gini, materialitas dengan jumlah bukti audit yang harus kita kumpulkan itu hubungannya berbanding terbalik. Terbalik. Ya, berbanding terbalik. Materialitasnya besar,
berarti jumlah bukti audit yang kita kumpulkan sedikit. Materialitasnya kecil, berarti bukti yang harus kita kumpulkan semakin banyak. Tuh. Nah, materialitas ini nanti berbanding lurus dengan risiko apa? Berbanding lurus dengan apa? Risiko apa? Yuk, nanti ingat-ingat lagi. Berbanding terbalik terhadap bukti, tapi berbanding lurus dengan risiko audit. Risiko audit, ya. Atau satu lagi? Control risk. Ya, control risk. Betul. Control risk ya. Jadi kalau risiko pengendaliannya itu sebentar. Kayaknya terbalik ya, sorry. Maaf, saya ralat. Berbanding terbalik juga deh kayaknya ya. Jadi kalau risiko pengendalian atau risiko auditnya rendah, berarti kan materialitasnya dia pasang tinggi. Ya. Jadi dia berbanding lurus dengan bukti ya, sorry. Bukan berbanding terbalik dengan materialitasnya, tapi berbanding lurus dengan bukti, jumlah buktinya. Jadi kan risiko pengendaliannya rendah, berarti materialitasnya tinggi, ya. Materialitasnya tinggi, sehingga bukti yang dikumpulkan menjadi sedikit. Karena kan pengendaliannya udah bagus. Kalau pengendalian udah bagus, berarti bisa diandalkan. Ngapain ngumpulin bukti banyak-banyak kan? Udah yakin kita. Kayak gitu. Oke. Ini tahapan audit, ini juga penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Ini jenis-jenis pengujian ya. Kalau udah tahu ada penilaian risiko, ada pengendalian, ada pengujian substantif, prosedur analitik, dan pengujian rinci. Nanti silakan dicoba dibuka-buka lagi ya buku AKSK-nya. Ini tadi udah. Ini hanya definisi aja, penjelasan gitu ya. Oke. Nah ini aspek yang diuji ya di dalam siklus transaksi perusahaan. Atribut-atribut pengendaliannya yang harus dilihat. Yang pertama adalah adanya pemisahan fungsi. Misalkan pembelian. Pembelian itu ya fungsi yang mesan, yang terima barang, yang menyimpan barang, yang mencatat. Nah itu harusnya terpisah-pisah gitu ya. Jangan dilakukan oleh satu pihak saja. Kemudian otorisasi, setiap tahapan itu harus ada pengesahan, didukung oleh dokumen yang cukup dan lengkap, ada nomor dokumennya, ada proses verifikasi, dan ada ketepatan pencatatan. Ya. Oke, ini hanya substantif, ini terkait transaksi ya. Ini bisa dibaca sendiri aja. Oke, itu saja sekedar overview terkait AKSK. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sambil saya ambil screenshot dulu ya. Bukti. Ada
yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Zidan ya? Iya, Pak. Buat mekanisme minggu depan, tadi Bapak bilang kan dari masing-masing kelompok nanti dipilih secara acak, terus nanti presentasi. Terus tadi Bapak juga ada bilang masalah diskusi nanti di breakout room Bapak bikin. Nah, sebenarnya sistematikanya nanti itu gimana sih Pak, buat kan kita lebih banyak praktiknya nih dari Bapak sendiri, apalagi minggu depan nanti kita mungkin sudah mulai, sistematikanya gimana? Ya, jadi gini, ini kan kita masih ada waktu, waduh, udah tinggal dikit sih, tapi nggak apa-apa deh. Akan ada mulai tugas ini ya, saya akan bagi tugas. Kalian udah download semua bukunya? Yang mana tadi? Yang buku kasus Apple Blossom, sudah? Sudah? Oke. Ya, untuk tugas pekan ini yang akan kita bahas disajikan pekan depan, coba buka halaman 17. Permanent file. Ya. Buka permanent file halaman 17 dan seterusnya ya, yang permanent file itu sebab itu. Kemudian tugasnya adalah buka halaman 43. Buka halaman 43. 43 di bukunya ya, bukan 43 urutan di situnya. Nah, yang kalian perlu kerjakan adalah soal yang nomor 3, 4, 5. Nah, khusus untuk nomor 5, itu kan ada A, B, C, D. Yang perlu kalian kerjakan sampai dengan saat ini adalah hanya cukup sampai ke C. Jadi 5A, 5B, 5C. Yang D nggak usah dikerjakan dulu. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya gini. Setiap kelompok nanti semua mengerjakan. Ya. Jadi nggak ada istilahnya ini tugas kelompok 1 nih, kami kelompok 2 nanti berikutnya, enggak. Mekanismenya adalah setiap kelompok mengerjakan, setiap penugasan pekanan setiap kelompok mengerjakan. Kemudian breakout room ini nanti akan kita sebenarnya gini, kalau misalkan tadi waktunya masih cukup panjang, maksudnya saya mau breakout room ya. Jadi saya bagi share tugasnya, kalian langsung per kelompok gitu, diskusi. Selesai nggak selesai sekarang, ya lanjut lagi minggu depan gitu. Nanti baru kita presentasikan apa namanya di pekan depan. Seperti itu. Tapi kayaknya waktunya ada mepet ya. Jadi silakan dikerjakan di rumah aja nanti mekanisme seperti apa. Kaliannya sendiri gitu ya, diskusi. Nah, kemudian nanti pada saat pekan depan secara acak saya akan mengambil masing-masing 1 personil dari setiap kelompok ya untuk presentasi. Saya akan menentukan nanti personil A, kamu menjelaskan yang ini, yang kelompok personil dari kelompok 2 ini, dan seterusnya. Paham? Bisa dipahami ya? Kenapa saya bikin mekanismenya seperti ini? Supaya setiap siswa yang ada di kelas saya semuanya berlatihan ngomong. Latihan nampil. Karena ada yang orang-orang tertentu yang memang gila nampil, dan ada juga orang-orang tertentu yang sangat malu untuk tampil. Nah, enggak, sini saya dorong rata semua. Yang gila nampil jangan dia terus yang nampil, gantian dong gitu kan, kasih kesempatan yang lain juga. Yang malu nampil, ayo tak dorong, ayo tampil gitu. Latihan. Ya. Makanya kelompoknya juga saya yang bagi. Biasanya kalau diserahin ke mahasiswanya ada negosiasi-negosiasi tersendiri tuh. Gitu. Oke. Udah clear, Mas Zidan, mekanismenya? Sudah, Pak. Ya. Seperti itu ya.
Sudah dibaca atau mau kalian langsung mau diskusi sekarang mumpung masih ada waktu kurang lebih masih 15 menit sih. Tapi nanti break room-nya lumayan agak ini juga nih jadinya. Mau sekarang atau gimana? Mau mencoba untuk diskusi kecil dulu?